Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan kita lanjutkan Tarbiyatul Aulad dalam part 2. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Shadaqallahul azim. Al-ayah surat At-Tahrim ayat ke-6. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, Alimuhum atibuhum, ajarkanlah mereka pengetahuan dan ajarkanlah mereka adab. Dan Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu beliau berkata, muruhum bi taatillah, ajarkanlah mereka, perintahkanlah mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala dan ajarkanlah mereka kebaikan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, muru auladakum ila akhirih, perintahlah anak-anak kalian untuk sholat dan mereka dalam usia 7 tahun. Lalu pukullah mereka karena meninggal sholat sedangkan mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Maksudnya di sini yaitu ketika anaknya itu ada laki-laki ada perempuan, jadi dipisah gitu antara laki-laki dan perempuan. Rawahu Abu Dawud. Dan dalam hadis ini itu mengandung 3 adab yang diajarkan kepada anak, yaitu adab memerintah mereka untuk sholat, kemudian memukul mereka karena meninggalkan sholat, dan memisahkan mereka dalam tempat tidur. Dan di sini disesuaikan dengan umurnya anak tadi. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, la ayyu'addiba ahadukum ila akhirih, sungguh dengan salah satu dari kalian mengajarkan anak kalian adab itu lebih baik daripada kalian mensedekahkan setiap harinya setengah sok kepada orang-orang miskin. Setengah sok di sini kalau satu soknya itu 4 mud itu, satu mudnya itu 1 porsi makanan. Jadi setengah sok di sini berarti 2 mud ya. Rawahu At-Tabrani. Qala Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, mana halawalidun waladahu ila akhir. Tidak ada hal yang manis yang dilakukan orang tua kepada anaknya yang melebihi keutamaan mengajarkan adab yang baik gitu. Jadi yang paling sweet orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya itu yang memberi adab yang baik ini, mengajarkan gitu. Rawahu Ahmad. Qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, Nabi Muhammad, barang siapa yang diberi anugerah seorang anak, maka sebaiknya indahkanlah namanya dan adabnya. Dan ketika sudah mencapai usianya atau waktunya, maka sebaiknya nikahkanlah anak kalian. Dan jika sudah mencapai usianya, sudah mencapai waktunya juga, tetapi orang tua tidak segera menikahkan, lalu si anak itu terkena dosa di sini maksudnya yaitu zina dan lain sebagainya, pacaran dan lain sebagainya, fa inasma ismuhu ala abihi, maka sesungguhnya dosanya itu ditanggung oleh ayahnya, karena memang tanggung jawab menikahkan anak itu kan ya pada orang tua gitu. Rawahu Al-Baihaqi. Dan diriwayatkan juga dari beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidaklah seseorang hamba menemui Tuhannya dengan membawa dosa yang lebih besar melebihi ketidaktahuan keluarganya. Jadi jangan sampai keluarga kita ini ada yang tidak tahu tentang hukum-hukum Islam, apalagi hukum-hukum mendidik anak seperti ini. Selanjutnya beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seorang laki-laki, perkataannya, adib ibnak, ajarkanlah adab kepada anakmu, karena sungguhnya kamu adalah yang ditanyai tentang perihal anakmu. Madza adabtahu,
yang ditanya itu apa? Adab apa yang sudah kamu ajarkan kepada anakmu? Dan apa yang sudah kamu pengetahuan apa yang sudah kamu ajarkan juga kepada anakmu? Dan karena sesungguhnya anakmu itu jugalah yang ditanyai tentang kebaikanmu dan ketaatan orang tuamu kepadamu. Gitu. Jadi orang tuanya ditanyai, anaknya juga ditanyai. Waqila lil Imam Hasan Al-Basri, dan dikatakan kepada Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, ada yang bertanya kepada Imam Hasan Basri begini, ya Aba Sa'id, qaulullahi, wahai Aba Sa'id, ada firman Allah yang berbunyi seperti ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Shadaqallahul azim. Al-ayah, surat Al-Furqan ayat 74. Qurrata a'yun di sini yang berarti penenang jiwa, di mana di dalam ayat ini menunjukkan lafal berdoa semoga kita diberi dzurriyyah dan keluarga yang bisa menjadi penenang hati. Lah, penenang di sini itu penenang di dunia atau penenang di akhirat? Lalu Hasan Al-Basri menjawab, qala la bal fid dunya, tidak di akhirat akan tetapi hanya di dunia. Orang yang bertanya tadi menjawab, wa madzaka, mengapa demikian? Lalu Hasan Al-Basri menjawab, al-mu'minu yara zawjatahu wa waladahu yudhi'una Allah. Orang mukmin itu hanya bisa melihat istri dan anak-anaknya bertaat kepada Allah, ya di dunia itu. Lalu ketika ingin ketenangan di akhirat, bisa dilanjutkan dalam ayat ini, wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna lil muttaqina imama, shadaqallahul azim. Al-ayah, surat Al-Furqan ayat 74. Ini lanjutan dari ayat yang qurrata a'yun tadi ini. Maksudnya di sini yaitu memandu dalam kebaikan dan menyerukan petunjuk yang diikuti oleh orang-orang muttaqin. Artinya agar bisa menjadi penenang juga di dalam akhirat, itu dia harus menyerukan petunjuk yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi Muhammad, kullukum ra'in ila akhirih. Masing-masing dari kalian adalah penanggung jawab, maka kalian juga akan ditanyai tentang apa yang kalian tanggung jawabi, yang kalian tanggung. Maka seorang pemimpin yang menjadi penanggung jawab atas rakyatnya, maka dia akan ditanyai tentang perihal rakyatnya. Seorang laki-laki yang menjadi penanggung jawab atas keluarganya, atas penghuni rumah, maka dia jugalah yang ditanyai tentang perihal penghuni rumah. Seorang perempuan adalah yang bertanggung jawab atas rumah suaminya serta anak-anaknya, maka dia adalah yang ditanyai perihal keduanya. Dan seorang hamba adalah yang bertanggung jawab atas harta tuannya, maka dia adalah yang ditanyai tentang harta tuannya itu. Ingatlah, maka masing-masing dari kalian ini adalah yang bertanggung jawab. Maka masing-masing dari kalian adalah yang ditanyai juga tentang tanggung jawabnya. Gitu. Selanjutnya, termasuk dari hal-hal yang sangat penting juga, yaitu untuk menjaga anak dari anak-anak yang bukanlah termasuk dari bagian anak-anak yang baik dan bukan dari bibit-bibit yang baik. Kenapa? Karena menjaga agar anak kita menjadi dzurriyyatan thayyibatan. Allahumma amin. Maka dikatakan begini, aktsaru fasadis subyani min ba'dihim li ba'din. Kebanyakan kerusakan anak-anak itu disebabkan karena sebagian dari mereka merusak bagian yang lain. Seperti halnya yang kita tahu ya, di Al-Ala itu
Fa inal qorina bil muqarini yaqtadi. Teman itu ketularan dengan temannya. Jadi kalau temannya baik, insya Allah ketularan baik. Kalau temannya nggak baik, ya kadang-kadang ketularan nggak baik juga. Semoga kita ketularan yang baik-baik. Amin. Sayyidina Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid berkata, "Auladu ni'amun." Anak-anak itu nikmat. Ya Allah, semoga saya dan suami dan yang belum diberi anak segera diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan nikmat-nikmat itu harus disyukuri, membutuhkan syukur. Dan anak-anak itu adalah kebaikan, sedangkan kebaikan itu membutuhkan kesabaran. Hal ini berarti kesabaran di sini itu ya sabar mengajarkan mereka pengetahuan dan mengajarkan mereka adab. Sekian dulu teman-teman, alhamdulillah tarbiyatul aulad sudah selesai. Yang part 2 kita besok next video ganti bab lagi. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.